Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang mau berwudu maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang telah sesat maka tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk. Semoga kita hadir bersama keluarga dan keturunannya adalah orang-orang yang selalu diberi petunjuk Allah. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad yang membawa dari zaman yang penuh kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti ini. Bila umatu ila nur, jadi terang benderang ya, karena ilmu, karena pencerahan dari beliau. Baik, saudara yang dirahmati Allah, sehat semua? Bahagia Bu? Siap untuk belajar bersama. Oke. Jadi materi ini sudah cukup lama saya buat ya. Karena dengan mempelajari materi ini, insya Allah kita bisa menjawab yang namanya pertanyaan. Jadi dakwah itu adalah memberi solusi, memberi jawaban kepada teman. Jadi pastinya dengan ilmu dan selama kita semoga Allah berpetunjuk kepada kita semua. Baik. Pertanyaannya adalah, apakah Allah orang sudah meninggal itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang? Tapi untuk menjawab hal seperti ini, hal yang lain, kita punya prinsip, punya patokan. Hal yang lain itu bisa kita jawab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi berbicara kayak itu, hubungannya atau harus bersama dengan Al-Quran dan Sunnah, bersama dengan hadis yang untuk menjawab yang baik ya. Di sini saya biasa mensikapi dan mengkritisi praktisi supranatural, supranatural akhirnya apa berguna. Jadi para praktisi supranatural mengambil Allah dengan berbeda sama dengan masalah ini. Biasanya dilakukan untuk mencari harta batil secara terkenal. Yang batil ingin viral dengan cara-cara yang batil, ingin dipansos atau media sosial dengan cara-cara yang batil. Kita sudah tahu, kita sudah pahami bahwasanya pada ketika ada artis atau orang terkenal juga banyak orang menggunakan hal seperti ini untuk mencari harta batil atau minimal bukan sos ya. Dulu itu ada seorang artis yang meninggal ketika kecelakaan jalan tol. Mana? Terus setelah video kecelakaan yang polisi selesai, lalu kecelakaan itu banyak orang yang di situ mengerjakan sesuatu yang tidak baik ya. Akhirnya ada mediator dimasukin dan akhirnya ketika berdasarkan kejadian menurut akhirnya sudah meninggal itu banyak seperti itu ya. Nah, ketika ada seperti itu kita harus meluruskan berdasarkan apa? Berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulullah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, banyak seperti itu.
takutnya salah kaprah. Tapi dengan hal seperti itu, para pelakunya bukan untuk kita perangi, tapi kita dakwai. Ya, jangan diperangi, kita dakwai. Jadi karena ada kepentingan kepentingan untuk mencari harta, kepentingan viral. Karena itu juga viral kan, ya. Itu sebagian dulu zamannya almarhum Farisah itu juga dikasih lah kan. Ya, zamannya juga sudah kedalaman, sudah Allah, aku bisa jalan dengan Allah, bukan karena itu aja. Bukan caranya diatur, terus dimasukin, orangnya sesuka, proses berdasarkan katanya Allah. Nah, ini kita berurusan ya. Maka saudara-saudara, penting ini kita berurusan oke teman-teman kita yang suka memanggil Allah, yang katanya Allah ya, dan bekerja sama dengan bahasa ini. Sebelum kita jawab pembahasan awal ini menjadi satu dengan pembahasan jin korek. Ya, baik ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa bisa masuk atau tidak, itu perlu kita pelajari yang namanya korek atau jin korek. Jin korek dalam bahasa Arab itu adalah pendamping. Kalau yang lagi viral kemarin di modul 8 itu menggunakannya jadi kodam korek. Kalau kodam itu namanya pembantu. Ya ada di tapi ada di pembantu. Dari semua permasalahan ini diawali dengan kisah kematian. Kematian atau Allah berbicara yang menakutkan sehingga setan mencari celah-celah, mencari kesempatan untuk membisiki al-waswas atau rasa takut. Ya kan? Banyak kejadian seperti itu. Lalu apakah arwah ya, kalau di Indonesia arwah biasanya arwah ya bisa berjalan-jalan pas ketemu seseorang, apakah bisa juga berjalan-jalan di jalan tol seperti memanggil arwahnya ya, almarhum Farisah itu? Kasihan, jadi banyak cerita-cerita seperti itu. Dijawab di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Bacakan artinya, manusia minta dikembalikan ke dunia untuk melakukan kebaikan di dunia, tapi sekali-kali tidak. Sesungguhnya ada sebuah dalil yang diucapkan saja di hadapan mereka. Ini cuma dalil yang diucapkan mereka. Jadi manusia ini pengen dikembalikan ke dunia, itu cuma ucapan saja. Ucapan untuk berbuat baik. Di hadapan mereka sudah ada tembok yang namanya besar. Ya. Jadi arwah atau ruh ya dalam sisa nama menyebut ruh ya, ruh orang yang meninggal itu mereka ada adalah besar atau tembok benteng pembatas ya, yang sampai mereka dibangkitkan nanti baru itu dibuka ya. Dijawab di surat Al-Mu'minun ayat 100. Jadi nggak mungkin perlu orang meninggal itu bisa jalan-jalan apalagi bisa masuk ke tubuh seseorang terus ngoceh ya. Saya anak saya mbak siapa gitu turunan kita gitu ya, belum kita ngoceh macam-macam ya. Tapi kok bisa tahu seluruh apa kebiasaannya? Nah, kita belajar tentang ini di kitabnya itu yang namanya arwah yang baik itu ditempatkan di alam kubur, dibukakan jendela surga. Ini menurut kitabnya Ibnu Qayyim, kitab namanya arwah ya. Jadi di dalam alam kubur dibukakan sedikit jendela surga. Ya surga ada apa itu sebenarnya?
Roh orang yang mati syahid ditempatkan di tembolong burung hijau di bawah arsy Allah, di bawah langitnya Allah. Ini jadi di mana roh orang yang sudah meninggal itu, ya. Dalam tadi di dalam bahasa, ya. Yang di situ ada tembok batas. Kedua, di kitabnya Ibrahim itu roh yang baik di dalam tubuhnya dibukakan di dalam surga, yang mati sakit ditempatkan di kolong burung hijau di bawah arsy Allah. Nah, roh yang kurang baik itu di mana? Roh yang kurang baik itu ada satu roh yang tergantung di antara langit dan bumi. Itu orang-orang yang suka berbuat mereka siapa hindari dari hal seperti itu. Makanya saya sudah beberapa kali Allah bukan segalanya supaya muamalah itu baik. Ya, muamalah itu menyampingkan diri seseorang. Ya, jadi untuk menjaga hal itu beberapa kali semoga kita semua dibutuhkan kalau sampai mati orang lain apapun itu. Malah kalau bisa lebih kita bantu orang lain. Jadi berarti berdua sebenarnya Allah bukanlah semuanya Allah buat hamba dan keluarga hamba sehingga tidak merepotkan, menyusahkan dan seluruh muamalah kami begitu berbanyak juga. Terus ada roh yang kurang baik, yang baik. Ada roh yang berenang di sungai darah ketika menepi dilempari batu. Jadi ada orang berenang di sungai darah yang darahnya dan ketika menepi dilempari batu, jadi kita akan lagi. Dan begitu seterusnya. Itu maaf adalah roh orang yang memakan riba. Bayangin aja Pak, mosok bisa tembus basah saya tembus dan saya jalan-jalan urusannya banyak banget kayak gini. Roh orang yang sudah meninggal kan sudah dengan urusan masing-masing. Terus yang ketiga, ada roh yang dimasukkan dalam wali yang atasnya kecil, bawahnya lebar, dibakar sampai hari kiamat. Ini menegaskan itu adalah orang ruhnya orang yang suka berzina dan belum bertobat. Jadi kitabnya arusnya kembali. Jadi bagaimana seseorang yang misalnya yang meninggal orangnya sangar, misalnya ahli maksiat, gitu ya. Terus akhirnya menakut-nakuti kawan, terus menakut-nakuti atau berbalas dendam kepada orang, nggak mungkin. Urusan mereka sudah berat di dalam kubur, ya. Lalu apakah kita masih percaya adakah arwah atau roh yang gentayangan? Pertanyaannya, lalu apa yang diinginkan ketika orang sudah meninggal? Apakah jalan-jalan atau masuk? Yang diinginkan orang yang sudah meninggal di saat al-maqbul fayaqulu rabbi laula artani ila ajalin fa asaddaqa wa akuna sholihin. Sekiranya engkau ya Allah menunda kematian sedikit saja, maka aku akan kembali bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Al-maqbul, ya, membahas tentang orang-orang. Jadi orang itu kalau kumpul dari kuburan itu menurut saya pertama dia mau sedekah, utama memperbaiki dirinya. Tapi kalau kata Allah tidak, di situ ada bangsa, kamu harus sabar. Jadi pastikan kita percaya dengan yang namanya roh penasaran yang ingin kemana-mana. Ya, di sini sudah ada beberapa dalilnya ya. Di negeri 62 ini, negeri Konoha, katakannya ya, kayak kita meneruskan menyelipkan seperti ini ya. Banyak kisah mistis atau pulang sendiri di rumah yang dikatakan setelah meninggal 40 hari matiannya. Banyak kisah seperti itu. Itu awal kita masih 40 hari masih tetap di rumah.
kadang sok nekok, kadang sok sakit seperti itu ya. Arwah menolong keluarganya, bahkan di film-film masa itu, film-film yang kayaknya Islami, ya baik juga sih. Tapi akhirnya namanya film ya mencari penggemar, jadi agak dirubah-rubah sedikit. Terus bahkan ada arwah yang meneror atau balas dendam, menanyakan bahkan mencabut nyawa seseorang. Dan terus si malaikat mana? Benar nggak Bapak Ibu rahmati Allah? Nganggur malaikat mencabut nyawa. Lalu siapa yang kira-kira ketika orang meninggal itu kadang memperlihatkan dirinya, siapakah itu? Nah, pertanyaannya itu kan, nah, tadi ada dua permasalahan yang tadi kita menjawab tentang apakah orang yang sudah meninggal bisa masuk dalam sesuatu orang. Kalau dia bisa masuk, kenapa dia tidak balik ke tubuhnya sendiri? Logikanya begitu. Ini kita logika ya. Yang tadi kita pakai ayat. Kalau dia bisa balik, kenapa dia tidak bisa masuk ke tubuhnya sendiri dan hidup lagi? Kita bicara tentang pendamping manusia. Saya catat di sini beberapa anggapan ini begini. Manusia itu pertama dia dilahirkan bersama malaikat, ya, malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan apa? Bukan? Bukan lahir. Roket ate, jadi di tengah. Roket kan kubur, iya kan? Artinya ya, di surat Qaf, ya, di situ ada ketentuan, ya, Qaf, ya, surat ke-50 ayat 17. Ayat 18 tentang bagaimana manusia itu terlahir bersama dua malaikat, dan di ayat 27 ya, itu artinya setan itu menyertanya berkata pula, ya aku, ya iya Tuhan, kami tidak menyesatkan, kami dia sendiri ya dalam kesesatan. Ya. Jadi di situ ada surat Al-A'raf 17, 18, 23 dan 27. Jadi manusia itu lahir bersama dua malaikat dan satu pendamping. Baik, ada hadis dari Ibnu Mas'ud dan hadis dari Ibnu Aisyah, saya bacakan dua-duanya nanti. Ini hadis romantis juga. Ibnu Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu malam Rasulullah SAW keluar kamar dan aku agak cemburu. Ibnu Aisyah ini kan cemburuan. Rasulullah bertanya, kenapa engkau Aisyah? Engkau cemburu? Ibnu Aisyah menjawab, iya, ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, telah datang setan kepadamu. Ibnu Aisyah bertanya, apakah semua orang punya setan? Rasulullah menjawab, iya. Apakah termasuk Anda ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantu untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam, karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Jadi semua orang itu ada poli. Kalau di Jawa enek namanya sebelum papat sebelum papat
seperti pemancar hari-hari dia seperti itu adalah korin. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud juga ya. Rasulullah bersabda, setiap orang di antara kalian diutusnya seorang korin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, apakah anda ya Rasulullah, termasuk anda ya Rasulullah? Dia menjawab, termasuk saya, hanya saja Allah membantuku menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkanku kecuali kebaikan. Ini hadis riwayat Muslim sama ini, jadi berbeda riwayat ya, tapi intinya sama. Hadis lagi dari Rasulullah SAW, setiap orang di antara kalian telah diutus seorang korin pendamping dari golongan jin. Nah, kita menjawab, kenapa sih kalau yang masuk itu arwah atau jin? Pertanyaannya kan itu ya. Nah, salah satu jawaban di Quran juga, apa tugas korin? Surat Al-Baqarah 208, Aisyah yaitu kubul fakrah banyak kurukum bil farsyah. Maka setan membisik-bisikkan dirimu rasa ketakutan kan miskinan. Enggak saudaraku, kalau di depan kita ada kain lain, misalnya masih ukuran kain lain, jangan. Kalau kita mau masukkan infak terus kita ragu atau mengeluarkan duit kecil, berarti kita belum menang sama korin kita. Ada juga ketentuan tentang jin korin ini di surat Al-Zukhruf 36 yang artinya siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkan, maka ia selalu menemaninya. Surat Al-Zukhruf 36. Lanjut. Tanda-tanda seseorang yang terkena gangguan korin. Tapi sebelum saya bahas ini, pastikan dulu ketika ini berbeda ya saudara-saudara semua yang berbahagia. Jin korin dan arwah atau ruh berbeda ya. Sudah bisa dipahami semuanya ya. Kalau tadi arwah itu tidak bisa keluar lagi, ada beberapa dalil dan juga tertahan di dalam namanya barzakh ya. Nah, kalau korin, orangnya sudah meninggal, jinnya itu tetap bisa kemana-mana. Artinya ketika dibersamai orang itu meninggal, tugas korin itu sudah selesai. Tanda-tanda seseorang terkena gangguan jin korin. Satu, seorang terus-menerus merasa al-waswas dan ragu termasuk dalam urusan ibadah. Saya kemarin menangani suatu kasus namanya penyakit OCD ya. Dalam dunia medis namanya OCD. OCD itu apa? Ketika orang was-was, akhirnya dia melakukan hal-hal berulang-ulang. Ya. Jadi si anak ini melakukan, misalnya dia
takut kena kotoran, dia bisa membasuh tangannya, mencuci sabun pakai 5 sabun, mengulang-ulang sampai 30 kali. OCD. Terus misalnya seseorang sudah mengunci rumahnya, dia masih memeriksa ulang lagi. Termasuk yang ringan itu ketika kita berwudu, akhirnya kita mengulang-ulang wudu kita, akhirnya kita jadi sholatnya jadi atau ketika kita merasa sholat nggak kuntul tapi tahu-tahu merasa kentut, akhirnya wudu lagi. 2. Rasa curiga, kadang berprasangka buruk dan cemburu berlebihan. Tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin korin. Jadi semua kita ada jin korin ya Pak, ya, dan nggak bisa dihilangkan. Makanya kalau ada yang tanya, dalam dirimu bisa nggak ada jin dihilangkan? Mungkin yang hanya bisa, yang tertinggal cuma ada namanya jin korin. Sebab-sebab seseorang dikuasai jin korin, satu, apabila bisikan jin korin terus-menerus diikuti, dituruti sehingga dia mendikte terus-menerus, kemudian jin korin itu menjadi guru. Ini bahaya sekali. Jadi kita didikte, dibisikin terus kita mengikuti, kita menuruti, maka ia menjadi guru atau bos yang menyesatkan kita pada akhirnya. Dua, diperalat penyihir untuk menyakiti manusia, untuk mengetahui kelemahan manusia. Baik ya, misalnya ada seorang pendukun, kahin, dan dukun itu tahu nomor rumahnya, nomor KTP-nya, bapaknya, nomor rekeningnya, isi dompetnya tahu. Apa? Karena dukun ini punya kodam yang bekerja sama dengan korinnya panjenengan. Jadi dia tahu. Jadi korin itu pendamping yang selalu mengetahui semua tingkah laku gerak-gerik panjenengan. Tadi saya sampaikan di awal, dulu banyak cerita nenek moyang kita ketika orang meninggal, ruhnya dan tayangan di rumah selama 4 orang itu bukan ruh, tapi korin orang sudah meninggal. Berbeda ya, yang namanya korin dengan arwah. Ingat, ketika orang sudah meninggal, maka terputuslah semuanya, kecuali apa? Ada 3: amal solehnya, terus ilmu yang bermanfaat, 3 nah, termasuk kalau isi infak itu kita ragu, itu termasuk kita belum mengalahkan korin kita. Mesti dia kan bisik-bisikin, alhamdulillah sesok bayar ini, sesok ini, apa kita menolong saudara kita? Ya enggak, mau zakat, jojoran dibalik ke bahaya itu kayak gitu, benar enggak? Itu kita belum mengalahkan korin kita. Darinya apa? Jelas darinya. Ketika kita membantu masjid, membantu saudara kita yang kekurangan daerah tertentu, membantu Palestina atau apapun, kita punya uang, tahu-tahu dibisik-bisikin sehingga kita takut. Al-Baqarah 268. Aisyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu membisikkan rasa takut, menakut-nakut kamu supaya kamu takut terhadap kemiskinan sehingga kamu kikir.
Saya kadang dibisik-bisikin gitu Pak. Saya juga kadang dibisik-bisikin begitu Pak. Contoh kemarin malam, saya punya Nisa, kuliah ya semester 2, punya teman dari MTS dulu ya, main bareng dia terus, tapi pas COVID ibunya meninggal. Anak saya masuk di swasta, si temannya masuk di perguruan negeri Solo. Ya, sekarang kan masuk sekolah mahal kan? Ya, ibunya meninggal ketika COVID kemarin. Ya, kira-kira hampir saya anggap anak. Nah, kemarin terakhir untuk melunasi pembayaran uang gedungnya. Alhamdulillah saya masih punya tabungan. Butuh dana 2.750.000. Kasihan anak perempuan malam itu masih muter-muter cari duit untuk pinjaman. Karena dari total itu berapa belas juta gitu loh. 11 atau 12 juta kurangnya 2.700.000. Saya pulang capek semalam dari tempat kerja. Saya itu mau minjemin. Tapi pikiran saya itu kadang kok jojo iki nggo apa terus jojo kok ora dibayarke jojo kok ora dibalikke hal seperti itu membisiki kita ya, membisiki uang yang sudah kita keluarkan buat padahal dia kan anak yatim, benar nggak? Yang perlu kita tolong, kita bantu anak perempuan. Kalau saya punya anak perempuan sebesar itu, malam-malam jam 9 lebih masih cari pinjaman, wah rasanya seperti apa? Tapi begitu kita mengeluarkan uang, itu ada yang bisikin yang aneh-aneh. Saya bilang, ini korin juga, saya bilang ini kalau nggak saya lawan atau atasi keinginannya, maka dia mendikte seperti tadi, menganggap dia itu guru kita atau bos kita, jadi kita mengikuti langkah syaitan. Alhamdulillah paginya ya, tadi pagi saya transfer, kalau kemarin saya sudah pulang sudah nggak usah muter dari pinjaman pulang ke rumah karena udah 6.500 gitu. Kasihan anak perempuan ya, dan saya paham akhirnya juga sudah besar, bapaknya juga lagi belum kerja, akhirnya seperti itu. Nah, kita kadang mau berbuat baik tapi ada yang bisik-bisikin seperti itu ya, itu tugasnya jin korin. Lanjut. Nah, yang kedua tadi diperalat oleh para penyihir atau kahin dukun untuk mengetahui mendeteksi seseorang. Maka tidak heran para dukun tahu isi dompet panjenengan semua, kelakuan jenengan semua. Karena untuk menulis seperti itu kodamnya dari si dukun bekerja sama dengan korinnya panjenengan. Jadi ngerti gerak-geriknya jenengan seperti apa. Tugas jin korin yang tadi di surat Al-Baqarah 28 menciptakan al-waswas sehingga kita takut kemiskinan, ya. Ibnu Abbas berkata, setan dari golongan jin menimbulkan was-was. Ada kalanya juga setan dari golongan manusia menimbulkan fitnah dan sukar. Keduanya saling berkolaborasi. Dua keadaan manusia yang membuat setan membisikkan al-waswas itu ketika apa? Ketika seorang sedang sedih berlarut-larut, seorang sedang bergembira terlalu berlebihan, sehingga membuat manusia lupa dengan Rabb-nya. Ingat Bapak Ibu, sedih berlebihan itu kadang malah membuat seseorang lupa dengan Allah, tidak? Senang berlebihan apalagi, ya. Menyebabkan penyakit medis dan non medis.
Dua, menolong bekerja sama dengan tukang sihir memasukkan kodam-kodam penyihir. Jadi begini Bapak Ibu, penyihir itu ketika memasukkan di dalam tubuh seseorang, dia bekerja sama dengan koren seseorang. Koren itu tahu kelemahan kita, ya, jin koren itu tahu kelemahan kita, sehingga kodam dari para penyihir itu ketika memasukkan sihir dibukalah celahnya, misalnya bagian sebelah sini nih, atau pas imannya lemah nih, kita tahu dia kuat masuk dalam tubuh seseorang. Jadi bekerja sama dengan kodamnya para penyihir, diperalat. Kasian juga sebenarnya jin-jin itu seperti manusia ada yang diperalat, manusia lagi enggak ada. Jin juga begitu. Jadi korin memberitahu kepada dukun dan manusia menyangka ini adalah karomah. Bahaya sekali. Jadi ada penyihir tahu kita apa-apa, oh ini sakti nih, dia punya karomah. Padahal enggak, dia bekerja sama dengan korin kita. Tiga, membantu jin lain masuk ke dalam tubuh manusia, memberikan informasi bagian yang lemah dalam tubuh manusia. Korin. Nah, terus solusinya apa? Solusi kita terhindar dari jin korin. Jadi jin korin itu jangan berharap bapak-bapak, ibu-ibu bisa dihilangkan. Kalau tadi ke perukiah, semua jin ada dalam tubuh saya bisa hilang, nggak bisa. Ini korin. Rasulullah pernah ada korinnya, tapi ketika Isra Mi'raj dalam riwayat dibelah, diambil. Jadi kan jin muslim, tapi dia mengganggu. Solusinya ada di surat Al-A'raf 200, saya bacakan artinya. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan mengetahuinya. Jadi bertawud, minta perlindungan, berpikir salah satunya. Nah, orang bisa dikalahkan tidak? Orang itu tidak bisa hilang, tapi bisa dikalahkan. Dengan apa? Dengan ketaatan kita pada Allah dan amal soleh kita. Makanya korin itu ada yang baik, ada yang enggak. Walaupun semua korin itu membisikkan ketidakbaikan, tapi minimal korin itu mirip dengan perilaku dari manusianya. Karena saya yakin pertanyaan nanti akan banyak, jadi masih sudah. Ini kita ambil ini apa kesimpulan seperti kita aja. Nanti kalau ada mau minta materi bisa saya share. Jadi saya ulang lagi, arwah orang sudah meninggal tidak bisa gentayangan, balas dendam, jalan-jalan ya, apalagi jalan tol dan lain-lain. Tadi kita sudah sampaikan dalilnya, ya. Kalaupun apa mau ditakutkan, dia akan bersedekah, bukan mau yang aneh-aneh. Kalau 298. Ya. Terus, kok ada orang ketika orang kesurupan ini mirip dengan nadanya, suaranya dengan orang yang sudah meninggal. Siapa itu? Itu adalah orang yang sudah meninggal. Jadi kalau tanya, arwah nenek moyang kita, leluhur kita tuh kalau meninggal 40 hari masih ada di rumah kita. Itu bukan arwah, tapi itu korinnya. Oke, berdasarkan dalil tadi ya, bahwa menyempurnakan dan membenarkan apa yang kita pelajari dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi korin dan ruh berbeda. Oke. Kita mulai pertanyaan aja ya, sekarang sedang diskusi ya. Saya jawab berdasarkan ilmu yang saya mampu dan yang saya pelajari saja. Baik, ada pertanyaan?
Nah, biar semua kebagian ilmu dari panjenengan itu pertanyaannya. Mau nggak dengar? Itu Pak, katanya ada orang itu punya anak titisannya siapa, itu ada. Jadi itu, terus dia tahu dibilangnya siapa, begitu tahu semua itu ada. Terus ada lagi iya bisa belah jadi 5 orang kayak gitu, gimana itu Pak? Baik, ini pertanyaan tentang jin kodam yang berubah menjadi jin nasab. Ya. Anak indigo, ya, dia turunan dari leluhurnya yang sakti dan dia dikatakan orang sakti karena dia bisa merekam macam-macam dan meramal-ramal. Ya, jadi zaman dulu karena kekurangan pemahaman leluhur kita, akhirnya melakukan hal-hal yang kurang baik. Ingat, yang paling banyak jin nasab itu, jin keturunan itu ada di Indonesia. Sebelum ada agama Islam, ada agama lain dan lain-lainnya. Itu ada namanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Dan itu menyembah apa coba? Animisme dan dinamisme. Dulu dikatakan roh leluhur ya. Tapi setelah kita belajar di sini nggak mungkin kan? Artinya menyembah atau bekerja sama dengan bangsa jin. Ingat surat Al-Jin ayat 6, wa ana kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazatuhum rohaqah. Sebagian sekelompok laki-laki dari bangsa manusia bekerja sama meminta pertolongan dengan bangsa jin laki-laki, dan itu cuma menambah dosa dan sesat. Jadi ketika leluhur dulu pernah punya MOU bekerja sama dengan bangsa jin, leluhurnya meninggal, akhirnya nitis kepada cucunya, anak-anaknya dan sebagian. Jadi dulu punya nama jin kodam. Jin kodam ketika meninggal dia nitis menjadi namanya jin nasab atau jin keturunan. Seperti itu. Ingat yang dikatakan Imam Syafi'i, saya menjawab pertanyaan kedua tentang seseorang yang dikatakan alim akhirnya bisa memecah diri menjadi berapa, atau ada yang bisa sholat Jumat di suatu tempat atau di Mekah atau di mana gitu ya. Imam Syafi'i berkata, dicatat dalam kitabnya Imam Ghazali, janganlah kamu heran gumun terhadap orang yang bisa berjalan di atas awan dan berjalan di atas air, kecuali kamu bisa pastikan lihatlah kedekatannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada yang ngaku punya karomah, ya aneh-aneh, tapi dia tidak dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, apalagi tidak pernah ke masjid, garis bawah merah, perhatikan. Dari mana kekuatannya? Bisa jadi bekerja sama dengan bangsa. Nah, kita ulang pertanyaan lagi, Bapak tadi. Anak indigo itu kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Dan itu menjadi turunan, besok menjadikan turunan dari bangsa, turunan dari kafir, dari para dukun. Oke, bisa dipahami? Saya itu gini loh, berbicara gaib itu kan perlu kita imani, dan patokannya orang beriman itu kan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, perlu kita waspadai, ini dari mana? Bahkan kisah indigo itu ada di zaman Rasulullah, sudah ada. Tapi itu nanti materi indigo yang lain. Ya, kita bahas tentang arwah yang orang meninggal apakah bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jawabannya tidak bisa. Nah, terus apa yang berkeliaran? Itu namanya jin
korin, jin yang bersamai manusia sehingga dia ngerti karakter orang yang sudah meninggal, dan dimanfaatkan orang-orang yang menggunakan mencari harta batil dan ingin terkenal dengan cara batil, menjadikan fitnah. Jadi kasihan kan, kalau orang sudah meninggal, ya difitnah gentayangan, mau balas dendam, ditanya-tanyain pembunuhan seperti apa, ini bagaimana. Ini kan keliru dalam perspektif Islam. Tapi hal seperti ini bukan kita musuhi, tapi kita dakwai, ya. Bukan dakwah, tapi polling. Apakah kita bisa 100% percaya dengan Mas Haji? Ada lagi kita diskusi. Wah, lumayan banyak dari belakang hubungin. Kalau ilmu kesugihan itu gimana, Pak? Itu termasuk, itu kan kepercayaan. Apakah merupakan cekor? Ilmu pesugihan. Contohnya apa, Pak? Yuk kita bicara dia, tak apa, biar umat tahu juga. Saya senang malahan. Tuyul, babi ngepet. Terus sihir dari pelarisan termasuk enggak? Yang kita dapati, banyak kita dapati sekarang itu jimat-jimat kememplek di tempat usaha, betul ya? Apakah ini termasuk pesugihan, pelarisan? Sama. Ya, bayangin aja, ketika mau mendapatkan harta yang batil, ya, karena kepepet ekonomi, akhirnya menggunakan cara-cara yang buruk, yang batil. Termasuk yang saya kritisi rumah makan yang pakai jimat-jimat, pakai tamimah ditempelin. Saya berkata agak keras ya, hal seperti jangan-jangan nanti yang pakai itu saudara-saudara kita, kalau kita tidak luruskan, dia bisa jadi pengabdi setan, benar nggak? Akhirnya usahanya disuruh membalin macam-macam, disuruh memotong ayam atau kambing atau kerbau, tapi tanpa menyebut nama Allah, dan dipersembahkan bukan untuk Allah dengan bangsa yang lain. Ini artinya bekerja sama dengan bangsa jin untuk mendapatkan harta yang batil. Karena biasanya pengusaha yang putus asa, yang dia kompetisinya tidak berhasil dengan pengusaha lain, akhirnya korin ini membisiki dengan hal-hal tertentu, takut disaingi lah, takut yang di sana lebih kaya dengan usahanya, padahal konsentrasinya sama, ya. Ingat tugas korin apa tadi? Membisiki manusia dengan al-waswas sehingga manusia mengikuti. Dan akhirnya bekerja sama dengan bangsa jin melakukan yang namanya pesugihan. Sudah bisa dipahami, Pak? Dilarang. Dalilnya apa? Tadi saya sampaikan. Wa ana kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fasaduhum rohaqo. Kemarin ada pertanyaan lagi. Ustaz, suami saya seorang paranormal, apakah hartanya saya boleh makan? Nah, seperti ini. Itu ada hadisnya juga, menjual daging anjing, memakan duit dari hasil bekerja menjadi paranormal, itu haram. Jadi pesugihan itu adalah bekerja sama dengan bangsa jin untuk mendapatkan harta yang batil. Ya, banyak.
dengan cara-cara yang sesat. Oke, arah sana ada namanya apa? Gunung. Untuk mau menjadi kaya berarti harus melakukan ritualnya apa? Seks bebas. Itu haram atau tidak? Tadi tidak menyadari hal seperti itu. Jadi bekerja sama dengan hal yang tidak baik, pasti caranya juga tidak baik dan dimurkai Allah. Ingat, kalau mau bahagia tidak mungkin dengan cara yang dimurkai Allah, nggak mungkin. Bagaimana Allah memberikan kebahagiaan, Allah ridho, kalau menselisih Allah, nggak mungkin. Benar? Nah, yang paling ringan tanda-tanda bekerja sama dengan bangsa jin apa? Itu rumah makan yang pakai jimat-jimat. Nah ini, itu bukti. Kalau kita melihat sesuatu yang mistis banget, ada. Tapi kan yang paling banyak beredar sekarang kan jimat-jimat tentang pelarisan, termasuk juga pesugihan. Ya enggak? Bayangin, bukan hanya mengorbankan agamanya, mengorbankan tauhidnya, mengorbankan akidahnya, bahkan juga mengorbankan keluarganya. Ada kan? Makanya saya sering banget nonton film horor yang dia seneng deh. Saya kritisi juga seperti itu. Banyak tumbal pesugihan, film horor ya enggak? Untuk mengawali sesuatu yang buruk, pasti dengan juga awalan yang buruk. Mendapatkan hal yang batil, pasti juga dengan cara yang batil, nggak mungkin. Ya, nggak boleh seperti itu, bahaya. Ingat Bapak, ketika bekerja sama dengan bangsa jin, itu ada konsekuensinya. Oke, tidak mungkin panjenengan mempekerjakan seseorang kalau nggak dibayar. Namun nggak kira-kira bayarannya apa kalau bekerja sama dengan hal yang sesat? Bayarannya akidah dan tauhid panjenengan. Nilai tertinggi dalam seorang manusia itu apa? Tauhid. Nilai tertinggi. Jangan gadaikan tauhid dan akidah panjenengan dengan hal-hal yang seperti syirik. Ingat, 7 dosa besar apa Pak? Pertama, syirik. 2, syirik. Kenapa 2 ini ditempatkan di awal? Karena berkaitan. Sihir dan syirik berkaitan enggak? Kaitan. Termasuk kalau jenengan pengen ngecek kodam di dalam namanya HP. Perdukunan sudah mulai merambah online. Pak Tarno masukin namanya kodam, keluarnya Pak Tarno tadi kodamnya macan. Wah, jangan percaya dengan hal seperti itu, bahaya. Ancamannya apa? Sholatnya tertolak 40 hari. Barang siapa, Rasul berkata, barang siapa yang mendatangi dukun dan mengerti ramal, maka sholatnya tertolak 40. Dan barang siapa, dari riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang mengiyakan apa yang dikatakan dukun, mungkin maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan atau ajaran dari Nabi Muhammad. Artinya dia sudah keluar dari golongan Nabi Muhammad. Ngeri nggak ancamannya? Itu. Makanya jangan suka ngecek kodam itu kita akhirnya coba-coba mempercayai dia enggak kodamku harimau, saya aneh-aneh, kodamku macan tutul, kodamku kera putih, kayak gitu kan. Dan kita mempercayai ancaman seperti itu. Perdukunan itu ada 2, ya, yang namanya pertama itu dukun santet dan mistis-mistis, yang 2 namanya peramal. Ada beberapa kitab lawas tentang para penyihir yang meyakini bahwa hari-hari tertentu, bintang-bintang, bulan-bulan, matahari mempunyai kekuatan tertentu, ya enggak? Dan dia menuhankan matahari, bulan, dan bintang.
hati-hatilah dengan ramalan-ramalan bintang-bintang yang namanya apa? Zodiak. Ancamannya apa? Barang siapa, saya ulang, yang ingin datang ke dukun, ingin dilamar-lamar, sholatnya tetap 40 hari. Diriwayat Imam Ahmad, barang siapa yang mengiyakan dan percaya hal tersebut, maka dia telah menselisih apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Menselisih, telah kufur terhadap Al-Quran, termasuk Al-Quran. Pada saya isi yang namanya cek kodam online, nanti kita isi. Tapi saya pengen setelah ini satu materi lagi tentang bab indigo, ya. Baru materi terakhir yang mau dulu. Baik, ada pertanyaan lagi? 10 menit atau masih? Oke, silakan Pak. Pak sudah terjawab Pak ya? Jadi nggak boleh namanya pesugihan. Kalau gimana sebentar? Kalau sudah melakukan pesugihan gimana Pak? Tobat. Dan Allah senang sekali dengan orang yang bertobat. Baik. Jadi langsung saja ke pertanyaan. Tadi sudah diterangkan di depan bahwa jin korin dari orang yang sudah meninggal bisa dimanfaatkan oleh orang lain, termasuk dalam hal mendeteksi defek di sini biro seperti itu. Kemudian yang saya tanyakan adalah bagaimana cara orang itu bisa mengetahui atau bisa bekerja sama dengan jin korin itu untuk mengetahui isi dompet yang ada di orang lain. Baik. Orang itu harus punya namanya jin kodam yang berkomunikasi, jin dan jin. Jin dan jin, bukan dan jin dan jun. Bisa jadi jin dan jun. Jun itu nama dukunnya. Ya. Jadi seorang dukun bekerja dengan sama dengan jin, dia punya kodam. Kodam itu artinya jin pembantu. Kodam itu membantu Pak. Bantunya apa? Membantu dukun. Untuk apa? Untuk bekerja sama dengan korin seseorang Pak. Pastinya untuk mendapatkan kodam, untuk mendapatkan pembantu dari golongan bangsa jin, perlu melakukan ritual. Ritual macam-macam Pak. Ketika melakukan ritual pesugihan supaya dibantu jin dalam masalah ekonomi, supaya dibantu jin dalam masalah pengarisan. Yang pertama apa? Yang pertama menggadaikan tauhid dan akidahnya Pak. Menggeser tauhid dan akidahnya sehingga berpaling pada Allah. Yang pertama dikorbankan itu. Lihat Pak, semakin orang itu punya keinginan yang batil, dia pasti ingin mengorbankan yang lebih besar. Ingat, ketika kita mancing lele, umpannya kecil, benar nggak? Tapi kalau kita mancing ikan hiu, kira-kira umpannya besar nggak? Begitu juga ketika mendapatkan yang besar, pengorbanannya lebih besar juga. Mengorbankan bukan hanya akidah tauhid, mengorbankan keluarganya, harga dirinya, ya kan? Dan ritual-ritual itu sesat semua Pak, haram semua, dimurkai Allah. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Orang yang mau kaya lewat gunung ini, ya, dekat sini, itu harus melakukan berzina, benar nggak? Allah bukan nggak seperti itu. Semakin orang itu jauh dari Allah dan mendapat berkahnya Allah, maka yang membantu ini semakin senang dan ujo Pak. Besok saya buat kitabnya tentang membuat sihir, ya. Kita belajar supaya apa? Kesesatan para dukun membuat sihir seperti apa. Jadi bukan untuk belajar kita bikin sihir, enggak. Tahu, ya. Tahu tentang bagaimana sihir itu bisa terjadi. Salah satunya tadi Pak, menyembelih, bukan menyebut nama Allah, dan sembelihannya itu bukan untuk Allah, darahnya itu disebarkan.
Salah satunya itu, Pak. Ingat, semakin melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi Muhammad, sihir itu semakin hebat. Semakin menselisih Allah, semakin Allah murka. Di situ bantuan dari jin dalam urusan dunia ya, ini semakin kuat. Bisa dipahami? Ibu ada pertanyaan? Iya, Pak, saya udah kayak jam 1 aja ya. Cukup? Ya, 1 Pak, silakan Pak. Terakhir, ya kita semua dapat ilmunya ya. Ya, terima kasih Pak Raja. Ini mungkin berbeda dari yang ditanyakan di depan. Kita sering mendengar orang itu katanya kebal dari berbagai macam senjata. Apakah ini juga dari akibat orang yang ada di tubuh seorang atau ini mungkin dari hal yang lain? Terima kasih. Baik, Bapak yang dirahmati Allah dan diberkati Allah ya, semua ini sudah diberkati Allah. Kebal, Rasulullah kebal kan? Khalid bin Walid berapa sayatan? 70 sayatan ya, dan meninggalnya di tempat tidur. Sa'ad bin Abi Waqqas yang jago panah, berapa sayatannya dan luka. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, kisahnya apa? Kakinya kepanah, ketika mau diambil tabib, ya telapak kakinya kepanah, merasa sakit, beliau minta tabibnya cabutlah anak panah di telapak kaki itu ketika sholat. Artinya contoh-contoh daripada uswah, daripada Rasul dan sahabat, tapi itu nggak ada yang namanya ilmu kebal. Lantas dari mana pertanyaannya? Ya tahu kan? Dulu pernah saya sampaikan, kekuatan yang diberikan Allah itu ada 3. Pertama, mukjizat. Mukjizat itu untuk Nabi dan Rasul. Sekarang sudah close, sudah itu. Kedua, karomah. Karomah kepada siapa diberikan? Kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang taat kepada Allah. Karomah itu apa? Pertolongan Allah, Pak. Kita setiap hari pertolongan Allah enggak? Cuma kita nggak nyadar, kita tuh punya karomah, punya pertolongan Allah. Basirah kita itu menganggap hal biasa seperti itu. Kita nyabrang di jalan, ya. Wah, saya harusnya tadi kita hampir keserempet, kita bisa lolos. Pertolongan Allah, Pak. Karena kita berdoa tiap hari, ya. Kan banyak doa-doa zikir, Pak. Jadi jangan heran dengan karomah-karomah. Yang heran itu ketika ada orang mengaku punya karomah, tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah mengaji, nggak pernah berpuasa, nggak pernah ikut kajian, dan nggak pernah sholat di masjid. Dia punya karomah, dengan harus curiga, tidak tahu. Dari mana kekuatan itu? Yang ketiga, kekuatannya dari sihir. Ada orang yang umpan dibakar zaman Nabi Ibrahim, itu adalah uzi. Tapi sekarang apa? Saya ulang lagi, karomah ciri-cirinya apa? Karomah itu tidak diminta dan tidak bisa diulang. Jadi kalau ada orang hari ini dia kena bacok, perampok, mungkin tidak luka, itu bentuk pertolongan Allah. Tapi diulang lagi, ayo cobaan aku, nggak bisa, Pak. Allah kan menolong sesuka-suka Allah aja, benar nggak? Nah, kalau diulang-ulang bisa, ini namanya sihir. Dan bagaimana cara membuat sihir? Caranya membuat sihir itu adalah bekerja sama dengan bangsa jin. Ada dalam kitab Syekh Abdul Salam Bali 8 cara membuat sihir. Besok kapan kita pelajari Pak itu. Tapi ingat,
Kita belajar bukan untuk diamalkan, biar kita tahu, oh cara membuat sendiri sesat sekali. Nah, bahaya kan? Ya. Ingat dulu saya pernah cerita, saya pernah ketemu dukun yang sudah tobat, ya. Ada kisah bahwasanya dia punya ilmu lebu 9. Lebu 9 itu dibacok, ditembak, senjata enggak kena. Ritualnya apa? Ritualnya puasa nindang. Puasa nindang artinya seperti pindang. Jalannya nggak boleh berdiri, harus bungkuk. Pindang itu pernah mandi atau enggak? Nggak boleh juga kena air. Kalau kena air diulang lagi ritualnya. Kalau nggak kena air berarti dia nggak wudu. Kalau nggak wudu berarti nggak sholat. Nah, jebakannya begitu kan? Dikorbankan akidahnya nggak seperti itu untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Jadi bisa jadi orang yang punya ilmu seperti itu adalah adalah bekerja sama dengan bangsa jin. Nah, cukup pertolongan dari Allah saja. Tapi ada para tabiin yang mengatakan bagaimana kalau jin itu ujuk-ujuk kalau kita sebagaimana manusia juga kepada manusia lain, ya boleh aja. Tapi kalau kita ikuti terus bahaya. Ya, kalau karomah tadi lihat dulu kedekatannya dengan orangnya sholat atau enggak, kedekatan dengan Al-Quran dan Sunnah enggak. Ya, karomah itu bentuk pertolongan Allah, sesuka-sukanya Allah. Tapi kalau kita pengen sendiri, pengen dibakar sendiri dan macam-macam, ini dari mana? Pertanyaan juga kan bagi kita, ya enggak? Kita kembali bakar, kita kembali. Bapak Ibu dan Bapak Allah, sebelum saya belajar rupiah, saya praktisi, Pak. Praktisi macam-macam. Saya dulu pernah, semoga tidak menuntut ini keburukan aja dari kamu, Pak. Saya pernah dulu punya sabuk, yang ketika dibacok nggak empang. Terus punya berapa yang mungkin tampilan dalam saya lapor juga banyak. Dan saya juga aktif di beberapa perguruan tenaga dalam dulu, ya. Silat boleh, kalau fisik atau silat boleh asal tidak menggunakan bantuan jin, boleh. Tapi yang jadi masalah ketika dia tidak pernah belajar jurus, tahu-tahu serupa dan keluar jurusnya, ini yang bahaya. Ya kan? Nah, cara-cara singkat seperti ini manusia akan senang sekali. Cara-cara instan. Cara-cara instan ini membuat kesempatan setan untuk mengompori atau membisikkan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya pengen suka dadaan harus melakukan ritual tapi ngepet. Itu toh. Terus ritual ke gunung sebelah situ yang melakukan perzinahan. Iya enggak? Pokoknya ritualnya menselisih semua. Menselisih apa yang diajarkan Rasulullah dan menselisih syariat. Ritualnya semua. Puasa nggak mandi. Ibu, saya tanya ya, kalau Anda punya suami, kira-kira suaminya nggak mandi 3 hari, kira-kira mau dapat nggak, Bu? Ini 2 hari, 14 hari, 21 hari, 41 hari, bayangin. Orang puasa nikah. Saya mikir tuh apa, Pak? Ya pertama udah berdiri dia nggak sholat, nggak wudhu kan nggak benar. Tapi bayangin aja orang rekoso ya, kira-kira orang yang kena baju terus cawe ini coba bayangin. Pakai cawe nonton televisi loh. Ingat Pak, ya sekali lagi saya pesan terakhir, sakti itu sakit. Jadi jangan sekali-kali melakukan ritual-ritual yang benar-benar kita pengen sakti. Oke? Catat. Sakti itu sakit. Contohnya apa Pak? Orang mau belajar lembu 9 atau belajar apapun ilmu itu mengorbankan hal tadi enggak? Mengorbankan fisiknya, belum uangnya untuk berburu sampai habis rumahnya dijualin, dia enggak? Akidah tauhid, laku-laku yang menyiksa fisik, benar enggak? Enggak mandi, nggak makan sesuatu, sekiranya makan bebek goreng itu bermakan segondok,
puasa rawat itu malah tidak nggak makan nasi sama sekali, rawat ya, karena kosong. Belum juga menumbalkan sesuatu, keluarganya entah apapun, akidah lahirnya bergeser semua. Dan ketika mau meninggal sakit, ingat, sakti itu sakit. Pilih dari wong biasa mawon, gitu. Poso ya ora sadar kebleng. Padahal dulu saya pernah puasa seperti itu, Pak. Puasa putih dulu saya juga pernah, Pak. Gak ada syariat dalam Islam itu, gak ada syariat puasa putih, gak ada kan? Saya pernah melakukan puasa putih. Orang yang rasa enak sekali. Puasa ya jauh lebih, ya enggak. Seperti itu, dan bahaya sekali. Baik, cukup ya. Besok kita lanjut, namanya perlu diingatkan materi indigo kelebihan atau kekurangan. Nanti kita jawab berdasarkan kisahnya di zaman Rasulullah sudah ada anak indigo. Jadi indigo itu 1400 tahun yang lalu sudah ada, Pak. Makanya belajar sejarahnya Rasulullah keren. Semuanya ada. Diulang sekarang ada, diulang sekarang. Kalau kita panduannya Al-Quran, hadis, sejarah dari Rasulullah SAW, ini baik. Terus juga pengobatan, Pak. Pengobatan kalau tidak bisa menerangkan secara medis atau berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis, perlu diwaspadai. Baik ya, misalnya pengobatan ruqyah. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, maksud ruqyah harus bawa ayam dan macam-macam. Nah ini nggak ada ya, bahaya. Jadi harus ada panduan ruqyahnya apa seperti yang dari Rasulullah itu sudah belajar. Baik, Bapak Ibu Hadirin, kita cukupkan sudah lebih dari 10 menit dicari orang rumah ya. Masya Allah, semangat semuanya. Semoga Allah memudahkan usaha kita dan mengampuni apa yang pernah kita lakukan bila salah di zaman jahiliyah, mungkin seperti itu. Dan semoga kita semua nanti meninggal dengan husnul khotimah.